penting MPG apa pendidikan? MPG apa pendidikan? Kipas angin anggaran 1 triliun. Kenapa tidak beli AC saja bapak-bapak sekalian? Kenapa harus kipas angin? Kalian pikir kita rakyat ini bodoh? Kipas angin paling murah itu hanya 200.000, kenapa bisa di markup sampai 1 triliun? Kawan-kawan kita menyerukan bahwa tambang harus tumbang. Tambang harus tumbang. Tidak boleh ada lagi tanah-tanah rakyat yang mana diambil alih oleh negara. Dan dengan entengnya mereka, para penjaga atau anjing-anjing kekuasaan, para aparat TNI dikerahkan di sana. Dengan santai mereka keluarkan bentungan mereka. Dengan santainya senapan mereka kokang. Banyak informasi yang tidak sampai di media-media mainstream. Korban-korban berjatuhan. Belum lagi masalah BBM. Ada krisis BBM di sini. Di banyak daerah sudah banyak antrian sampai lebih dari 2 km. Dan lebih menyedihkan ketika saya baca apa yang terjadi di Banyuasin. Seorang sopir truk, dia tewas kelelahan menanti antrian BBM di sana. Benar-benar banyak cacat administrasi, cacat mekanisme yang terjadi di bawah pemerintahan yang tidak mumpuni. Apa yang bisa kita harapkan bagi mereka yang punya obsesi untuk memimpin tetapi tidak memiliki kapasitas untuk mengelola? Dan saya menolak untuk mengatakan mereka adalah pemerintah. Tidak berhak mereka memerintah kita. Mereka semestinya adalah pengelola negara, mengelola semua kekayaan aset-aset kita yang kita punya, bukan justru merampoknya. Kita dirampok habis-habisan. Karena itu kami dari Resistance, organisasi kaum muda sosialis, memiliki 7 tuntutan dengan seruan turunkan harga, bubarkan pesta paramiliterisme gaya oligarki. Dan di antara tuntutan itu akan saya bacakan sisi. Yang pertama, turunkan harga sekarang. Hentikan kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar yang mencekik rakyat, karena itu semua memengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, naikkan upah, naikkan subsidi untuk rakyat. Jangan hanya memberikan uang terus kepada para elit yang sudah kaya. Kita yang membutuhkan subsidi itu, kita yang membutuhkan upah yang layak. Bahkan untuk mencapai UMR saja kita tidak dapat. Yang ketiga, hentikan makan bergizi gratis dan koperasi Desa Merah Putih rezim Prabowo Gibran. Alihkan seluruh anggarannya untuk layanan publik di bawah kontrol rakyat. Kontrol kita sebagai kolektif. Harus rakyat sendiri yang mengelola apa yang kita mestinya nikmati. Lalu hapus utang luar negeri. Harus berapa lama lagi setiap kepala yang lahir di Indonesia menanggung hutang begitu banyaknya? Cukup sudah sejak zaman Orde Baru hingga sekarang. Setiap bayi terlahir semakin besar utang yang kita harus tanggung. Ini rasanya adalah penghisapan besar oleh para kreditur dan lembaga keuangan internasional. Ini adalah kapitalis finansial. Yang kelima, kita memiliki 4 tuntutan anti militerisme. Kita lihat sekarang militer ada di mana-mana. Bahkan konsep dari anak-anak kita, mereka dilatih untuk memukul kita. Diciptakannya konflik horizontal. Satu orang dari satu kampung masuk dilatih di komite cadangan, lalu kembali ke kampung untuk memukuli saudaranya sendiri, keluarganya sendiri. Salah satunya adalah bubarkan komando teritorial. Ini tuntutan sudah berpuluh tahun, 27 tahun lebih. Sita aset bisnis militer, stop berbisnis aparat-aparat ini. Bahkan gak cuma militer, para aparat kepolisian dengan yayasan-yayasannya dan segala macam, mereka turut merompok kita bersama-sama. Selain itu, tangkap, adili dan penjarakan jenderal pelanggar HAM. Siapa itu? Kenapa pelanggar HAM harus jadi presiden kita? Masuk akal enggak? Siapa yang pilih? Dan sekali lagi, kembalikan militer ke barak, bukan tempat mereka di ranah-ranah sipil. Harusnya mereka ada menjaga teritorial, perbatasan kedaulatan negara, bukan di sini.
bukan memukuli anak-anak bangsa, memukuli mereka yang memberi makan mereka. Lalu yang keenam, nasionalisasi migas dan industri strategis. Bangun industrialisasi nasional di bawah kontrol buruh dan rakyat. Itulah negara yang kita idam-idamkan. Sebuah negara di bawah kendali para kelas pekerja dan rakyat, bukan oleh segelintir elit 1% yang hanya tahu menikmatinya, tidak tahu bagaimana mengurusnya, tidak tahu kebutuhan rakyat di bawah. Lalu yang ketujuh adalah rampas harta koruptor dan konglomerat pengemplang pajak. Betapa banyaknya kan kasus-kasus besar, bahkan yang terakhir Jampitsus. Oh, luar biasa, tiba-tiba damai. Ada apa gerangan? Banyak hal yang gak beres kan? Harus kita apakan? Harus kita apakan mereka itu, para koruptor. Sementara mereka yang mengambil kayu bakar di hutan bisa tiba-tiba dihukum 2 tahun hanya untuk kebutuhan sehari-harinya. Yang mencuri ubi langsung dihukum. Nggak apa-apa hati kalian, nggak apa-apa hati kita, remuk luar biasa. Benar-benar hukum ini jika tidak ada di bawah kendali rakyat, ini hanya menjadi penjajah-penjajah baru. Karenanya ini kami rangkum dengan ekonomi di bawah kontrol rakyat untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk para jenderal, pejabat, dan konglomerat. Stop republik oligarki, bangun republik rakyat, republik yang betul-betul sesuai dengan mimpi kita, mimpi sosialisme. Salam sosialis. Revolusi, revolusi, revolusi. Siapa bersepakat teriakan revolusi sekarang juga. Revolusi, revolusi, revolusi. Dan satu hal, bagi aparat yang goblok luar biasa, sebenarnya kita bisa saja, jika tidak respect terhadap kalian, ambil jalan sebelah yang masih kosong untuk kita tetap jalan ke patung kuda. Jika kami mau, tapi kami masih taruh hormat, ikuti mekanisme. Tapi kami juga sudah jalan mekanisme. Kami berikan pemberitahuan, izin untuk mengadakan aksi di patung kuda. Tetapi kalian stop di sini. Betapa pengejutnya. Kami cuma sedikit. Kalian berapa? Apalagi tadi pagi saya lihat di Duku Atas betapa banyaknya aparat disiapkan. Cuma 1 banding berapa? Bisa 1 banding 5, bahkan banding 10 dengan kita. Pengecut sekali. Kalian ada kelompok para pecundang yang bahkan sampai kancut kalian aja masih dimodali oleh kita. Nggak punya malu. Terima kasih. Hidup Pancasila, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Izin memperkenalkan diri, saya dari Pandawa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Kepada bapak-bapak polisi dan rekan-rekan polisi sekalian, tujuan kami datang ke sini hanya untuk ke patung kuda untuk berorasi, berdiskusi. Tapi kenapa kita dihadang? Kenapa kita berdiskusi, kita dihadang, dibatasi? Kita hanya ingin berdiskusi terkait pendidikan kita. Rekan-rekan sekalian, para bapak, ibu, dan teman-teman seperjuangan, saya ingin bertanya, satu saja yang penting. Lebih penting MBG apa pendidikan? MBG apa pendidikan? Bukannya sudah jelas bapak-bapak, lebih penting pendidikan daripada MBG. Terus habis itu yang ingin saya bahas adalah pendidikan kita yang nomor 1 tadi yang sudah dijelaskan pada teman saya Nasmi, yaitu pendidikan kita nomor 1 paling rendah anggarannya, tetapi paling 1 ekspektasinya paling tinggi. Terus saya juga membahas terkait pembelian kipas angin seharga 1 triliun rupiah. Saya tanya, apakah ada kipas angin semahal itu? Tidak ada. Apakah ada? Tidak ada. Kipas angin anggaran 1 triliun. Kenapa tidak beli AC saja bapak-bapak sekalian? Kenapa harus kipas angin? Kalian pikir kita rakyat ini bodoh? Kipas angin paling murah itu hanya 200.000, kenapa bisa di-markup sampai 1 triliun? Kita tidak bodoh. Sebelum Pilpres berlangsung, Bapak Prabowo bilang,
MBG diperlakukan agar masyarakat, anak-anak tidak kelaparan pada saat malam. Saya tanya, MBG dibagikan saat siang atau malam? Siang atau malam? Ketika MBG dibagikan saat siang, apakah malam nanti anak-anak tidak kelaparan, bapak-bapak? Saya bertanya lagi, lebih penting dana anggaran MBG atau kenaikan gaji buat para orang tua masyarakat itu sendiri? Lebih penting MBG atau kenaikan gaji? Kiranya bapak-bapak polisi ini paham, meskipun saya tahu mungkin bapak-bapak ini juga ingin berorasi, ingin membela masyarakat, tapi terhalang oleh seragam, saya maklumi. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Selamat sore. Hidup mahasiswa, hidup masyarakat Indonesia.